Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau di Papua ini ada kerajaan loh. Nah, buat yang nggak tahu, boleh banget nih disimak video pembelajaran ala-ala kami ini. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan apabila sudah kenal jangan terlalu sayang. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, kelompok Papua yang terdiri dari saya Chelsea dan teman-teman saya Joe Steven, Nadia, Nicolette, dan Wesley. Kami akan membahas tentang dua kerajaan di Papua, yaitu Kerajaan Waigeo dan Misol. Yuk, daripada lama-lama, kita langsung saja ke latar belakang kerajaannya karena saya tahu kalian pasti penasaran. Nah, teman-teman, kali ini kita akan beralih ke latar belakang Kerajaan Waigeo dan Kerajaan Misol. Tapi menurut saya ini tuh lebih tepatnya disebut sebagai asal-usul kenapa ada pulau yang namanya Kepulauan Raja Empat. Karena menurut cerita rakyat yang beredar dahulu kala, ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian 7-7-nya ia simpan. Di antara 7 tersebut, 4 menetas menjadi anak laki-laki, 1 telur menetas menjadi anak perempuan, sedangkan kedua lainnya menetas menjadi batu dan hantu. Kelima anak tersebut memakai pakaian yang sangat halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Masing-masing dari mereka memiliki nama War, Betani, Muhammad, Dohar, Pintole si perempuan. Dan setelah dewasa, keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. War menjadi raja di Waigeo, Betani menjadi raja di Salawati, Dohar menjadi raja di Misol, dan Muhammad menjadi raja di Waigama. Sedangkan sang putri, Pintole, diketahui sedang hamil dan diletakkan oleh keempat kakaknya di kulit bia atau yang biasa kita sebut kerang besar dan dihanyutkan dan terdampar di Pulau Numfor. Kemudian 1 telur lagi nih yang berubah menjadi batu kita beri nama Kapatnai dan diperlakukan sebagaimana raja. Batu tersebut disemayamkan di sebuah tempat khusus dan disandingkan dengan 2 batu lainnya yang dianggap sebagai pengawalnya. Hingga kini batu tersebut menjadi tempat pemujaan masyarakat suku Kawe dan dimandikan setiap tahun untuk menghormatinya. Dan menurut kacamata sejarah nih teman-teman, pada abad ke-15, wilayah Papua terutama daerah pesisir Papua di Pulau Biak sampai Mimika menjadi bagian dari Mandala Kesultanan Tidore. Namun, wilayah Papua Raja Empat ini menjadi bagian dari Kesultanan Bacan dan Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore pada saat itu merupakan kerajaan besar yang menganut adat persekutuan 9 atau Ulisiwa dan lokasinya berdekatan dengan wilayah Papua. Kesultanan Tidore kemudian mengangkat 4 raja lokal untuk memimpin di wilayah Waigeo, wilayah Misol, wilayah Salawati, dan wilayah Waigama, yang merupakan 4 pulau terbesar di antara gugusan kepulauan tersebut. Dan dari situlah nama Raja Empat disematkan, karena Kepulauan Raja Empat memiliki 4 orang raja di wilayahnya. Oke, cukup simpel bukan? Dan untuk raja-raja di kerajaan Waigeo yang saya temukan ini hanyalah satu, yaitu Raja Ganzun yang masa pemerintahannya berkisar 1900 sampai 1918. Sangat sedikit sumber yang membahas politik di kerajaan ini karena kerajaan Waigeo masuk dalam wilayah kekuasaan Bacan dari Kesultanan Maluku. Maka dari itu sistem pemerintahan yang berlaku yaitu tunduk kepada Bacan. Nah teman-teman, mungkin buat kalian yang penasaran bagaimana cara kerajaan Waigeo ini mendapatkan cuannya. Jadi kerajaan Waigeo dan gugus pulau lainnya merupakan kerajaan maritim. Kerajaan ini sangat erat dengan Kesultanan Ternate dan Tidore serta berbagai saudagar asing, khususnya pedagang Tiongkok karena banyaknya penemuan porselen Cina di kerajaan-kerajaan Raja Empat. Komoditas alam yang diekspor kepada para pedagang luar Papua adalah pala, kerang, kayu masoy, kayu cendana, dan lain-lain, dan budak khususnya di masa Papua sebelum kedatangan Islam. Karena gugus Raja Empat menjadi kerajaan Islam, mereka tidak lagi memperdagangkan budak karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sistem ekonomi kerajaan Islam di Papua didominasi oleh perdagangan karena daerah Papua memiliki kekayaan tambang dan rempah sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Sementara itu, Ternate dan Tidore memiliki mineral dan bahan pangan yang banyak sehingga terjadilah hubungan politik dan perdagangan antara Kepulauan Raja Empat dan Fakfak dengan pusat kerajaan Ternate dan Tidore. Untuk daerah pesisir, sistem perekonomiannya ini lebih didominasi oleh nelayan. Jadi itu dia bagaimana cara kerajaan Waigeo mendapatkan cuan. Selanjutnya, kehidupan sosial di Kerajaan Waigeo.
Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Papua telah terkenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi. Hingga masyarakat kerajaan Waigeo selalu menjunjung tinggi rasa sosial dengan saling membantu tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Karena kerajaan tersebut termasuk kerajaan Islam di Papua, maka masyarakatnya juga hidup dengan syariat dan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi hidup bersosial yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Salah satu contohnya dalam sebuah acara mereka bersama-sama dan saling membantu tanpa membedakan agama. Dalam penyampaian agama Islam oleh Sultan selalu diawali dengan kesenian tifa dan trompet dari karang yang ditiup oleh seorang pemuka agama. Karena pada saat itu banyak terjadi pembunuhan, sehingga sebelum seorang sultan masuk ke suatu kampung, harus ada yang meniup trompet dan diikuti kesenian tradisional tifa. Selanjutnya kita masuk ke faktor keruntuhan kerajaan Waigeo. Yang pertama ada persaingan Belanda. Setelah Belanda masuk pada abad ke-17-an, Belanda sangat menginginkan wilayah Papua, terutama wilayah Papua Barat. Bahkan sejarah mencatat permasalahan Papua Barat baru dapat diselesaikan setelah peristiwa Trikora dengan mengirimkan kapal perang tercanggih Uni Soviet serta 10 kapal tempur lainnya untuk mengusir Belanda dari wilayah Indonesia merdeka. Yang kedua, pembunuhan di mana-mana. Pada zaman nenek moyang, agama Islam terlebih dahulu masuk ke tanah Papua. Tetapi dikarenakan pembunuhan di mana-mana, terpaksa mereka mengikuti ajaran agama Nasrani meskipun para pemuka Islam perlahan masuk untuk menyebarluaskan agama Islam di tanah Papua, khususnya di daerah pesisir pantai Papua. Yang ketiga itu tantangan antar agama. Ada yang berlaku sehingga bertantangan antara dengan ajaran mulia agama Islam itu sendiri yang berkaitan dengan babi. Yang terakhir itu faham misionaris. Itu masuknya faham misionaris dari Katolik dan Protestan ke wilayah Papua langsung. Peninggalannya yaitu satu Masjid Tunasgain di Kampung Tunasgain, distrik Fak-Fak Timur. Merupakan salah satu masjid tertua di Papua yang mana usianya mencapai sekitar 400 tahun. Yang kedua itu Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fak-Fak. Yang ketiga itu Masjid Patimburak di Kampung Patimburak. Masjid Patimburak yaitu masjid yang dibangun oleh seorang alim bernama Abu Hari Kilian pada tahun 1870. Merupakan masjid tua di Kabupaten Burat yang masih berfungsi hingga saat ini. Menurut catatan sejarah, masjid dengan konsep sebuah gereja ini merupakan masjid tertua di Fak-Fak. Selama keberadaannya, masjid ini pernah beberapa kali direnovasi. Namun bentuk aslinya tetap dipertahankan seperti 4 pilar penyangga yang terdapat di dalam masjid dan lubang bekas peluru tentara Jepang. Nah, sekarang kita balik ke raja-raja kerajaan Misol. Nah, karena minimal info yang kita dapetin, kita bisa ketemu gambar-gambar raja-raja tersebut. Nah, raja yang pertama memerintah di Selpeleket adalah Abdul Majid yang memerintah dari 1871 hingga 1904. Setelah Abdul Majid meninggal dunia, Misol kemudian diperintah oleh Utsman antara 1904 hingga 1945. Raja Utsman ini resmi memerintah Misol tetap mendapat pengesahan dan pemerintahan kolonial Belanda pada 19 Juli 1905. Setelah Raja Utsman meninggal dunia, kerajaan Misol kemudian dipimpin oleh Bahar ad-Din de Cambo pada 1945. Kehidupan di Misol. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi kerajaan di Misol didominasi oleh kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan Papua kaya akan hasil tambang dan rempah-rempah. Untuk daerah pesisir didominasi oleh nelayan. Sistem ekonomi kerajaan Misol adalah maritim, perdagangan, dan agraris. Komoditas kerajaan Misol atau di Pulau Misol saat ini adalah batu bara, sagu, keladi, dan minyak bumi. Kehidupan politik di kerajaan Misol hampir sama dengan kebanyakan dari kerajaan Islam di Papua lainnya, yakni
raja dianggap sebagai penguasa tertinggi. Kehidupan sosial. Sejak zaman nenek moyang hingga sekarang, masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi nilai sosial. Contohnya, yaitu umat agama Islam dan Kristiani mengikuti acara keagamaan bersama. Di dalam kegiatan penyebaran agama Islam oleh Sultan selalu diawali dengan meniup trompet yang terbuat dari kerang merah oleh pemuka agama dan diikuti suatu kesenian tifa yang masih ada hingga sekarang. Sebelum agama Islam berkembang di Pulau Misol, masyarakat Misol pada umumnya menganut kepercayaan tentang animisme. Setelah agama Islam masuk perlahan-lahan, kepercayaan yang lama mulai ditinggalkan. Sebagai suatu budaya yang baru, tentunya dalam hal ini masyarakat Misol masih mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada penyebab keruntuhan kerajaan Misol. Penyebab keruntuhan yang pertama yaitu akibat terjadinya pertentangan antar keluarga kerajaan atau bangsawan. Yang kedua, kurangnya pemimpin yang berwibawa. Yang ketiga, masuknya faham misionaris dari agama Nasrani yang dibawa oleh bangsa Barat ke Papua. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu aturan adat yang sering bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bukti-bukti peninggalan sejarah mengenai agama Islam yang ada di Pulau Papua ini sebagai berikut. Yang pertama, terdapat living monumen yang berupa makanan Islam yang dikenal di masa lampau yang masih bertahan sampai hari ini di daerah Papua kuno di desa Saonek, Lapintol, dan Beo di distrik Waigeo. Yang kedua, tradisi lisan masih tetap terjaga sampai hari ini yang berupa cerita dari mulut ke mulut tentang kehadiran Islam dari bumi Cendrawasih. Yang ketiga, naskah-naskah dari masa Raja IV dan teks kuno yang lainnya yang berada di beberapa masjid kuno. Dan yang keempat, di Fakfak, Papua Barat dapat ditemukan 8 manuskrip kuno berhuruf Arab, 5 manuskrip berbentuk kitab dengan ukuran yang berbeda-beda, yang terbesar berukuran kurang lebih 50 x 40 cm, yang berupa mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tulisan tangan di atas kulit kayu dan dirangkai menjadi kitab. Sedangkan keempat kitab lainnya yang salah satu bersampul kulit rusa merupakan kitab hadits, ilmu tauhid, dan kumpulan doa. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih.